Halo teman-teman, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam himbauan. Perkenalkan, nama saya Frederick Hasan dengan NIM 2335136, minat S1 IRPP, Fakultas Kehutanan, Unpar Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemanfaatan drone di bidang kehutanan. Drone menawarkan solusi inovasi untuk mengatasi tantangan sektor kehutanan, mulai dari pemantauan hutan, pemetaan, hingga deteksi kebakaran. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan efisien, membantu menjaga kelestarian hutan, serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam. Pemantauan hutan penggunaan drone untuk pengawasan dan pelindungan. Pertama, pengawasan hutan. Drone dapat digunakan untuk memantau wilayah hutan secara rutin, mengidentifikasi adanya aktivitas ilegal seperti penambangan liar atau pembukaan lahan. Yang kedua, perlindungan habitat. Drone membantu melindungi habitat hewan dan tumbuhan langka dengan memantau secara real-time dan cepat, merespon potensi ancaman. Yang ketiga, patroli hutan. Drone dapat melakukan patroli secara luas dan menjangkau area yang sulit diakses, membantu petugas melakukan pengawasan lebih efektif. Selanjutnya, pemetaan hutan menggunakan drone sebagai alat pemetaan cepat dan akurat. Yang pertama, pemetaan cepat. Drone dapat memetakan area hutan dengan cepat dan efisien, menghasilkan peta digital yang lebih akurat dan rinci. Yang kedua, deteksi perubahan. Pemetaan berkala menggunakan drone memungkinkan pemantauan perubahan tutupan hutan, penyebab deforestasi, dan ancaman lain. Yang ketiga, perencanaan pengelolaan. Data peta yang dihasilkan drone membantu pengambilan keputusan merencanakan pengelolaan hutan secara lebih komprehensif. Penghitungan stok kayu. Drone untuk inventarisasi sumber daya hutan. Yang pertama, pengukuran tegakan kayu. Drone dapat memperoleh data volume, kerapatan, dan ketinggian pohon secara akurat dan cepat. Yang kedua, pemantauan biomasa. Analisis citra drone memungkinkan estimasi biomasa hutan, termasuk potensi penyerapan karbon. Yang ketiga, perencanaan penerbangan. Informasi inventarisasi dari drone membantu merencanakan penerbangan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Deteksi kebakaran hutan. Drone sebagai alat pengawasan dini. Yang pertama, pemantauan terus-menerus. Drone dapat melakukan pemantauan hutan secara kontinu, meningkatkan kemampuan deteksi dini kebakaran. Yang kedua, identifikasi sumber. Citra drone dapat mengidentifikasi titik-titik panas dan sumber kebakaran agar dapat segera ditangani. Yang ketiga, respon cepat. Informasi dari drone memungkinkan petugas mengambil tindakan cepat untuk memadamkan kebakaran di tahap awal. Selanjutnya, penegakan hukum. Drone untuk patroli dan pengawasan ilegal. Yang pertama, pengawasan. Drone dapat memantau wilayah hutan untuk mendeteksi aktivitas ilegal seperti penembangan liar, kebakaran hutan, dan lain-lain. Yang kedua, patroli. Drone memungkinkan petugas melakukan patroli secara efektif di daerah terpencil dan sulit diakses menggunakan manusia. Yang ketiga, pengumpulan bukti. Drone dapat mendokumentasikan bukti pelanggaran untuk keperluan penegakan hukum. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan drone untuk studi ekologi hutan. Yang pertama, pengamatan habitat. Drone memungkinkan pengamatan perilaku hewan dan perkembangan vegetasi di habitat hutan. Yang kedua, pemantauan perubahan. Citra drone dapat dianalisis untuk mendeteksi perubahan kondisi hutan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, informasi berharga. Data yang diperoleh drone sangat berguna untuk studi ekologi, konservasi, dan pengelolaan hutan. Selanjutnya, tantangan dan peluang mengoptimalkan penggunaan drone di bidang hutan. Yang pertama, tantangan, yaitu perizinan dan regulasi, pelatihan keterampilan operator, dan terakhir biaya operasional dan pemeliharaan. Yang kedua, peluangnya. Yang pertama, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan teknologi drone yang lebih maju, integrasi dengan teknologi lain. Nah, sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kurang, mohon maaf.
dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.